Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Elviani Ahla. Saya dari kelas 11 MIA 2. Di sini saya akan membahas materi PowerPoint kelompok saya, yaitu mengenai pembentukan kebudayaan nasional dan persebaran keberagaman budaya. Pertama, saya akan menjelaskan dulu apa itu kebudayaan nasional. Kebudayaan nasional Indonesia adalah kebudayaan yang berasal dari bangsa Indonesia itu sendiri, yaitu semua nilai-nilai luhur dan falsafah bangsa yang berada di dalam masyarakat, dan hal tersebut murni dari Indonesia itu sendiri. Kebudayaan nasional pada intinya adalah gabungan dari berbagai macam budaya daerah di satu negara tertentu seperti Indonesia. Jadi, kebudayaan nasional adalah kebudayaan yang benar-benar murni berasal dari Indonesia itu sendiri. Kebudayaan nasional tidak hanya terdiri dari kebudayaan lokal, bisa juga terdiri dari kebudayaan asing yang sudah ada di Indonesia sebelum Indonesia merdeka. Kebudayaan nasional ini juga bisa berupa norma, perilaku, kepercayaan, adat istiadat, ras, maupun bahasa. Kebudayaan nasional ini merupakan gabungan dari beberapa kebudayaan daerah yang kemudian membentuk menjadi kebudayaan nasional. Ataupun kebudayaan nasional ini terdiri dari kebudayaan daerah yang kemudian diangkat menjadi kebudayaan nasional. Proses terbentuknya kebudayaan nasional itu sendiri, pada awalnya budaya-budaya dipersatukan, dan puncak dari budaya-budaya daerah inilah yang menjadi kebudayaan nasional. Kebudayaan nasional di Indonesia juga banyak dipengaruhi oleh negara-negara yang dulu pernah menjajah di Indonesia. Selanjutnya saya akan memberikan beberapa contoh dari kebudayaan nasional. Yang pertama yaitu pakaian nasional, contohnya seperti batik, kebaya, maupun pakaian-pakaian adat daerah yang diangkat menjadi pakaian nasional. Kedua yaitu rumah adat nasional, contohnya seperti rumah joglo dan rumah gadang. Ketiga, alat musik nasional, yaitu alat musik daerah dari setiap daerah yang kemudian digabungkan dan menjadi alat musik nasional. Keempat, yaitu kesenian nasional, contohnya seperti wayang, tarian daerah, maupun lagu daerah yang kemudian menjadi kesenian nasional. Yang kelima, yaitu makanan nasional, makanan daerah maupun makanan ciri khas dari setiap daerah yang kemudian menjadi makanan nasional. Dan yang terakhir yaitu peninggalan sejarah, contohnya seperti candi, prasasti, maupun artefak yang menjadi peninggalan sejarah nasional. Selanjutnya saya akan membacakan ciri-ciri kebudayaan nasional. Yang pertama yaitu mengandung unsur-unsur yang mempersatukan bangsa. Jadi kebudayaan nasional ini harus mengandung unsur yang membuat bangsa ini semakin satu. Kedua, mencerminkan nilai luhur dan kepribadian bangsa. Kebudayaan nasional ini harus mencerminkan kepribadian bangsa Indonesia. Ketiga, merupakan kebanggaan seluruh rakyat Indonesia. Dan keempat, mengandung unsur budaya daerah yang sifatnya diakui secara nasional. Karena kebudayaan nasional ini merupakan gabungan dari seluruh kebudayaan daerah, maka kebudayaan nasional ini harus mengandung unsur budaya daerah, tetapi yang sifatnya sudah diakui secara nasional. Selanjutnya, fungsi kebudayaan di dalam masyarakat. Yang pertama yaitu kebudayaan sebagai pembentuk norma dan nilai sosial di dalam masyarakat. Norma dan nilai-nilai sosial ini bertujuan untuk membangun suatu ketertiban di dalam masyarakat. Yang kedua, kebudayaan juga sebagai pembentuk pola perilaku masyarakat. Kebudayaan mampu membentuk pola pikir seseorang atau suatu golongan dalam berkelakuan dan dianggap sebagai sesuatu yang dapat diterima dan harus dilakukan oleh seluruh anggota masyarakat. Yang ketiga, kebudayaan juga digunakan sebagai pedoman tentang cara berhubungan dengan sesama manusia atau kelompok lainnya. Dan yang terakhir, kebudayaan juga dapat digunakan untuk mendorong perubahan di dalam masyarakat. Dengan sifat kebudayaan yang dinamis, maka tidak heran jika masuk dan meleburnya antar kebudayaan sangatlah mungkin terjadi. Kenapa sih
kita harus melestarikan kebudayaan nasional? Kenapa setiap orang maupun tokoh masyarakat selalu mengajak kita untuk melestarikan kebudayaan nasional? Karena kebudayaan nasional ini merupakan aset berharga bagi bangsa kita. Karena merupakan aset berharga, maka sudah sepatutnya untuk kita lestarikan. Kebudayaan nasional ini juga merupakan bagian dari jati diri kita sebagai bangsa. Dan yang terakhir, kebudayaan nasional merupakan ciri khas negara yang tidak semua negara memilikinya. Karena bisa jadi negara lain itu mengenali kita dengan ciri khas kebudayaan nasional yang kita miliki. Selanjutnya, faktor-faktor pembentuk kebudayaan nasional. Faktor yang pertama yaitu faktor lingkungan alam. Faktor lingkungan alam yaitu faktor yang mempengaruhi adanya pembentukan kebudayaan, misalkan letak geografis, yang membuat setiap pulau ataupun daerah di Indonesia memiliki kebudayaan yang berbeda dengan kebudayaan di daerah lainnya. Contohnya seperti kebudayaan yang ada di Pulau Jawa, pasti memiliki kebudayaan yang lain atau kebudayaan yang berbeda di Pulau Kalimantan. Contohnya seperti di Pulau Bali, pembakaran mayat di sana dinamakan dengan ngaben. Sedangkan di Pulau Kalimantan Tengah, pembakaran mayat dinamakan dengan tiwah. Meskipun sama-sama pembakaran mayat, pasti kedua pulau ini memiliki adat maupun kebudayaan yang berbeda. Faktor kedua, yaitu faktor keyakinan dan kepercayaan. Banyak orang di Indonesia yang berbeda keyakinan dan membuat adanya pembentukan kebudayaan. Setiap keyakinan ataupun kepercayaan pasti memiliki kebudayaannya masing-masing. Contohnya seperti upacara adat agama Hindu di Bali. Upacara adat agama Hindu di Bali ini pasti memiliki upacara adat agama Hindu yang berbeda di pulau maupun di daerah lainnya. Contoh yang kedua yaitu upacara adat di agama Islam di Yogyakarta dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Upacara adat agama Islam di Yogyakarta ini pasti memiliki upacara adat agama Islam yang berbeda dengan daerah maupun di pulau lainnya. Dan yang ketiga yaitu faktor kontak sosial. Tanpa adanya kontak sosial, pembentukan kebudayaan tidak akan terjadi. Contohnya seperti interaksi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dan yang kedua, komunikasi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Keberagaman budaya. Keragaman budaya adalah suatu wilayah atau negara yang memiliki budaya lebih dari satu. Hal tersebut disebabkan karena adanya perbedaan suku ataupun ras. Contohnya di Pulau Jawa. Di sana pasti lebih kental dengan kebudayaan Jawa, tetapi tidak harus atau pasti di Pulau Jawa itu tidak hanya ada kebudayaan Jawa. Pasti ada kebudayaan dari suku atau ras lainnya. Ini yang disebut dengan keragaman budaya. Satu wilayah memiliki dua keragaman budaya. Keragaman budaya yang dimiliki bangsa Indonesia. Yang pertama yaitu keragaman agama. Seperti yang kita ketahui, di Indonesia memiliki 6 agama yang diakui oleh pemerintah, yaitu agama Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Yang kedua yaitu keragaman bahasa. Indonesia memiliki 2 bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan yang kedua yaitu bahasa daerah. Bahasa daerah sendiri sebanyak 564 bahasa daerah. Yang ketiga yaitu keragaman suku. Indonesia memiliki 1.340 suku yang ada di Indonesia. Keempat, keragaman adat, contohnya seperti pernikahan. Setiap adat maupun daerah pasti memiliki adat pernikahannya masing-masing. Yang kelima yaitu keragaman budaya. Keragaman budaya ini bisa dilihat dari rumah adat, pakaian adat, tarian adat, dan mungkin juga senjata tradisional. Yang keenam yaitu keragaman ras. Indonesia memiliki 4 jenis ras, yaitu ras Mongoloid, ras Wedoid, ras Negroid, dan ras Papua Melansoid. Selanjutnya, saya akan memberikan beberapa contoh dari keragaman budaya yang ada di Indonesia. Pertama yaitu keragaman bahasa. Yang kedua yaitu keragaman rumah adat.
karena setiap daerah maupun suku pasti memiliki rumah adatnya masing-masing. Ketiga yaitu pakaian adat. Setiap daerah memiliki pakaian adatnya masing-masing. 4. Tarian daerah dan pertunjukan rakyat. Kelima, senjata tradisional. Keenam, lagu daerah. Lagu yang diciptakan menggunakan bahasa daerahnya masing-masing. Dan ketujuh yaitu upacara adat dalam rangka memperingati hal-hal penting yang ada di suatu wilayah maupun di daerah. Selanjutnya, manfaat keragaman budaya. 1. Menumbuhkan sikap nasionalisme. Keragaman budaya pasti menumbuhkan sikap nasionalisme yang ada di dalam diri setiap orang. Karena setiap kita melihat suatu kekayaan yang ada di wilayah kita, pasti rasa nasionalisme juga akan muncul dalam diri kita untuk melindungi suatu kekayaan alam tersebut. Kedua, jati diri bangsa di mata internasional. Keragaman budaya menjadi jati diri kita di mata internasional. Negara lain pasti melihat keragaman budaya yang kita miliki. Ketiga, alat pemersatu bangsa. Meskipun keragaman budaya di Indonesia ini sangat banyak, bukan berarti membuat kita menjadi terpecah belah dengan adanya perbedaan budaya tersebut. Justru, keragaman budaya ini harus membuat kita menjadi pemersatu atau membuat kita menjadi bangsa yang satu. Keempat, menjadi ikon pariwisata. Beberapa keragaman budaya di Indonesia memiliki keragaman budaya yang sangat unik. Keragaman budaya yang unik itulah membuat Indonesia ini menjadi ikon pariwisata. 5. Menaikkan pendapatan nasional. Dengan adanya keragaman budaya, pasti akan mendatangkan wisatawan asing maupun wisatawan lokal. Dengan adanya itu, bisa menaikkan pendapatan nasional negara ini. 6. Memupuk sikap toleransi. Dan yang terakhir yaitu sumber pengetahuan untuk dunia. Wisatawan asing pasti akan melihat keragaman budaya yang kita miliki, dan maka dari itu, keragaman budaya bisa menjadi sumber pengetahuan untuk dunia. Selanjutnya, cara melestarikan keberagaman budaya. Yang pertama yaitu menerima keberagaman suku, bangsa, dan budaya. Untuk bisa menyikapi sikap menerima keragaman suku, bangsa, dan budaya yang ada, diperlukan kesadaran dan keterbukaan. Kedua, mempelajari kesenian daerah lain. Di berbagai tempat telah banyak didirikan organisasi kesenian yang bisa dijadikan tempat untuk memperkenalkan budaya dari daerah maupun suku lain. Dengan mempelajari kesenian dari daerah lain, kita sesungguhnya telah menerima keberagaman budaya dalam masyarakat. 3. Mengembangkan budaya daerah sendiri. Budaya yang ada di Indonesia bisa hilang jika tidak diwariskan kepada generasi penerus. Unsur-unsur budaya yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia bisa tinggal cerita. Maka dari itu, perlunya pengembangan budaya agar tak hilang di telan zaman. Keempat, mengikuti dan mempelajari budaya bangsa. Dengan mempelajari budaya bangsa, membuat kita semakin mencintai dan menghargai kebudayaan yang ada di bangsa kita. Kelima, pendidikan tentang budaya daerah. Pendidikan tentang budaya daerah ini sangat penting diajarkan sejak dini di bangku sekolah, agar anak-anak mau mempelajari atau mengikuti tentang budaya daerah. Keenam, melaksanakan lomba budaya daerah. Lomba budaya daerah bisa menjadi ajang pengembangan dan pembelajaran kebudayaan daerah. Dengan adanya lomba ini, bisa membuat seseorang lebih tertantang untuk mempelajari kebudayaan daerah. Ketujuh, mengadakan pentas seni daerah. Pentas seni daerah bisa menjadi ajang pengenalan kebudayaan daerah kepada masyarakat umum maupun kepada para pelajar. Terakhir, kesimpulan. Maka dari itu, pentingnya kita melestarikan kebudayaan dan keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Karena itu merupakan aset berharga yang diwariskan dari zaman nenek moyang. Tidak hanya melestarikan, kita juga perlu mengembangkan setiap kebudayaan agar tidak kalah oleh zaman yang semakin modern. Dengan adanya perbedaan kebudayaan ini, tak semestinya membuat kita menjadi terpecah belah. Seharusnya, dengan perbedaan kebudayaan inilah yang membuat kita semakin bersatu. Pada intinya,
Kebudayaan dan keberagaman budaya ini perlu kita lestarikan agar setiap generasi penerus mengetahui kebudayaan maupun daerah lain mengetahui kebudayaan yang ada di daerah sebelumnya. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata maupun kesalahan informasi, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih telah menonton dan terima kasih kepada guru pembimbing yaitu Bu Febri.